Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ke-12. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Episode ini dibuka dengan diperlihatkannya Kyotaro sekeluarga yang saat ini sedang berkunjung ke kuil untuk merayakan awal tahun baru. Dan di sini sepertinya Kyotaro merasa agak tenang sebab meski tempo lalu ia dan Ana sempat berjanji akan saling ketemuan di kuil, namun karena pertemuan mereka akan berlangsung pada setengah jam lagi atau lebih tepatnya ketika keluarga dari Kyotaro telah pulang, sehingga saat ini Kyotaro tidak perlu khawatir bahwa nantinya Ana tidak akan bertemu dengan keluarganya. Lalu tak lama setelah itu, di sini tiba-tiba Kyotaro dikejutkan dengan ibunya yang saat ini tengah melihat Ana tepat sebelum memasuki kuil. Seketika itu, Kyotaro pun merasa terheran-heran mengapa Ana selalu datang lebih awal, sama halnya ketika berada di Shibuya tempo lalu. Selain itu, di sini Kana juga merasa agak terkejut dengan sosok Ana yang menurutnya terlihat cukup besar daripada yang ia bayangkan. Lalu karena Ana mengetahui bahwa di hadapannya ada Kyotaro sekeluarga, akhirnya ia pun memberanikan diri untuk datang dan menyapa Kyotaro sekeluarganya. Seketika itu, Kyotaro pun merasa cukup terkejut sebab malah Ana sendiri yang datang menghampiri dirinya. Lalu setelah Ana memperkenalkan diri kepada keluarga Kyotaro, saat ini mereka semua pergi menuju ke kuil bersama-sama. Dan di sini rupanya Ana diterima baik oleh keluarga Kyotaro, terutama Kana yang sepertinya cukup terpesona dengan kecantikan Ana. Lalu tak lama kemudian setelah Kana dan orang tuanya berdoa di kuil, saat ini merupakan giliran Ana dan Kyotaro untuk berdoa di kuil. Dan karena Ana mengetahui bahwa tangan kanan Kyotaro sedang cedera, di sini tiba-tiba Ana meminjamkan tangannya kepada Kyotaro sembari berdoa semoga doa dari mereka berdua dikabulkan. Dan di sini Kyotaro pun tentu merasa sangat malu karena dirinya yang terlalu dekat dengan Ana. Lalu tak lama setelah itu, karena saat ini keluarga Kyotaro hendak berkunjung ke tempat lain, akhirnya mereka pun berpisah dengan Ana setelah menuruni tangga. Lalu saat Kyotaro sekeluarga sudah agak jauh dari kuil, di sini Kyotaro meminta izin untuk tetap berada di sini sebentar karena sebenarnya Kyotaro masih akan bertemu dengan Ana sesuai dengan janji yang telah mereka berdua buat. Namun di sini tiba-tiba Kana menarik Kyotaro kembali ke kuil sebab sepertinya Kana juga ingin kembali bertemu dengan Ana agar ia bisa lebih mengenal Ana lebih jauh lagi. Lalu sesampainya mereka di sekitar kuil, di sini tak perlu waktu lama Kyotaro pun bisa menemukan Ana yang saat ini telah membeli banyak sekali jajanan di sekitar sini. Lalu di saat Ana yang sedang memakan jajanan tersebut, di sini tiba-tiba Kana mengatakan kepada Ana bahwa ia ingin menawarkan Ana untuk datang ke rumahnya. Seketika itu Ana pun dengan senang hati tentu menerima tawaran Kana. Dan karena Kyotaro tidak bisa mencegahnya, akhirnya mau tidak mau ia harus mengiyakan ajakan dari kakaknya tersebut. Lalu saat di tengah perjalanan, di sini rupanya Kana merasa bersalah kepada adiknya sebab dirinya baru sadar bahwa alasan sebenarnya kedatangan Ana ke kuil tadi yakni agar bisa bertemu dan berduaan dengan Kyotaro. Namun karena ia sudah terlanjur mengajak Ana pergi ke rumahnya, ia pun harus menyambut Ana dengan ramah dan baik. Lalu setelah itu, di sini Kana pun langsung menyajikan semangkuk sup untuk Ana yang telah ia buat untuk sarapan tadi pagi. Dan di sini sepertinya Ana cukup menyukai masakan sup tersebut, bahkan sampai membuat Kyotaro dan Kana merasa cukup terpukau ketika melihat Ana yang sedang menikmati makanan. Dan tak lama kemudian setelah Ana menghabiskan supnya,
Di sini Kana menunjukkan foto albumnya dan Kyotaro kepada Ana di saat mereka berdua masih kecil. Lalu setelah Ana melihat banyak foto dari Kyotaro, di sini Ana mencoba bertanya kepada Kyotaro, apakah ada foto Kyotaro ketika ikut dalam liburan sekolah. Seketika itu, suasana pun menjadi agak senyap, sebab pada waktu itu Kyotaro sedang izin untuk tidak ikut berlibur. Dan karena Kyotaro tidak ingin membahasnya lebih dalam lagi, akhirnya Kyotaro meminta untuk menyudahi pembahasan tersebut. Lalu saat ini Kana pun hendak pergi keluar rumah, sebab sepertinya ia sedang ada janjian dengan temannya. Dan di saat yang sama, tiba-tiba Kyotaro menemukan gantungan kunci milik Kana yang sepertinya sengaja ditinggalkan Kana di sofa. Yang mana sebenarnya alasan Kana meninggalkannya di sana, sebab ia sempat mengetahui bahwa gantungan kunci milik Ana merupakan gantungan kunci yang diberikan oleh Kyotaro. Sehingga saat ini ia berkeinginan agar Kyotaro bisa memiliki gantungan kunci yang serasi dengan Ana. Lalu ketika Ana mengantar Kana di depan pintu, di sini Kana berterima kasih kepada Ana karena telah mau menjadi teman yang baik untuk Kyotaro. Lalu di saat Kana hendak pergi, di sini tiba-tiba Ana mengatakan kepada Kana, apakah ia boleh memanggil Kana dengan sebutan One-chan? Seolah di sini Ana ingin menganggap Kana sebagai kakak perempuannya. Seketika itu dengan senang hati Kana pun memperbolehkannya, sebab sedari awal Kana juga ingin lebih akrab dengan Ana. Lalu tak lama kemudian setelah Kana telah pergi keluar, di saat Kyotaro sedang masuk ke kamarnya, tiba-tiba saat ini Ana juga ikut masuk ke sana, sehingga membuat Kyotaro pun menjadi salah tingkah. Dan ketika Ana melihat lagi foto-foto dari Kyotaro, di sini ia menjelaskan kepada Kyotaro bahwa ada beberapa foto dari Kyotaro yang telah ia ketahui, sebab ia pernah melihatnya dari album foto milik Chihiro, yang mana ternyata dulunya Chihiro berada di SD yang sama dengan Kyotaro. Dan di saat Ana bertanya kepada Kyotaro mengenai dua teman yang kelihatannya cukup akrab dengan Kyotaro pada foto tersebut, di sini tiba-tiba sepertinya Kyotaro tidak ingin membahasnya, sebab kemungkinan Kyotaro ada masalah dengan dua temannya tersebut. Dan karena di sini Ana pun menyadarinya, saat ini ia pun mencoba mengalihkan pembicaraannya dengan ia yang membahas mengenai beberapa penghargaan yang diraih Kyotaro. Lalu ketika Ana melihat ke arah kasur Kyotaro, rupanya di sana terdapat sebuah majalah yang kemungkinan di dalamnya ada foto dirinya sebagai seorang fotomodel. Dan di saat Ana hendak meraih majalah tersebut, tiba-tiba Kyotaro mencoba menahannya, sehingga membuat posisi mereka terlihat agak memalukan. Yang mana sepertinya Kyotaro merasa agak malu jika Ana mengetahui bahwa dirinya membeli majalah yang berisi fotonya Ana. Lalu karena Ana juga merasa malu dengan posisinya, sehingga saat ini Ana pun spontan bangkit dari posisinya tersebut. Dan setelah itu, di sini ia pun mencoba mengfoto banyak sekali foto Kyotaro di album, sebab Ana ingin menyimpan foto Kyotaro sebagai kenang-kenangan. Lalu tak lama setelah itu, sebelum Ana berpamitan, di sini Ana berjanji kepada Kyotaro untuk menunjukkan foto albumnya di lain waktu, yang mana Kyotaro sudah diperbolehkan oleh Ana untuk datang ke rumah Ana di lain kesempatan. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan masa lalu dari Kyotaro mengenai alasan Kyotaro selama ini terus-menerus terlihat murung. Yang mana hal ini bermula saat Kyotaro memiliki dua teman yang selalu setia bersama dengan dirinya sejak masih SD. Namun pertemanan mereka tidak berlangsung lama, sebab saat masuk SMP, dua temannya harus masuk ke sekolah yang berbeda dengan Kyotaro, sehingga membuat Kyotaro harus kehilangan dua teman berharganya. Dan untuk menutupi rasa kesedihan dari Kyotaro, Kyotaro malah terlanjur membaca buku tentang psikolog pembunuhan dan membuat Kyotaro selalu berpikir negatif terhadap orang lain.
Dan tak lama kemudian kita diperlihatkan Kyotaro yang baru saja bangun dari tidurnya, yang mana karena ia kemarin melihat foto dari dua temannya, sehingga membuat Kyotaro kembali bermimpi tentang dua temannya tersebut. Lalu saat ini kita diperlihatkan Kyotaro yang telah berganti seragam, sebab hari ini merupakan hari pertama kalinya Kyotaro masuk ke sekolah setelah ia mengalami cedera pada tangan kanannya. Dan karena tangan kanan Kyotaro saat ini masih dalam proses penyembuhan, di sini ia pun harus diantar ibunya ke sekolah menggunakan mobil. Lalu sesampainya Kyotaro di sekolah, rupanya di sana sudah ada Ana yang juga baru saja datang ke sekolah. Selain itu, di sini ibu dan kakak Kyotaro berpesan kepada Ana untuk menjaga Kyotaro yang baru saja berangkat ke sekolah. Lalu ketika mereka berjalan menuju ke kelas, saat ini Ana meminta Kyotaro untuk pergi ke belakang gedung sebab Ana ingin memasangkan gantungan kunci milik Kyotaro agar ia dan Kyotaro sama-sama serasi mengenakan gantungan kunci tersebut. Lalu ketika sudah waktunya untuk masuk ke kelas, di sini tiba-tiba Kyotaro mengatakan kepada Ana bahwa dirinya merasa ada yang aneh, yang mana saat awal-awal ia masuk ke jenjang SMP, dirinya selalu merasa bahwa hari-harinya berasa sangat hampa. Bahkan Kyotaro juga sampai izin untuk tidak masuk ke sekolah karena ia merasa tidak nyaman ketika berada di sekolah. Namun untuk akhir-akhir ini ia bisa merasa cukup nyaman, yang mana kemungkinan hal ini dikarenakan kehadiran Ana di sisinya. Lalu di sini Ana pun mengatakan kepada Kyotaro bahwa harusnya Kyotaro berterima kasih kepada dirinya sendiri, sebab jika Kyotaro sama sekali tidak berangkat ke sekolah, maka Kyotaro mungkin tidak akan berbicara dengannya maupun dengan teman-teman yang lain. Dan saat ini tiba-tiba Ana memeluk Kyotaro agar Kyotaro bisa kembali merasa tenang. Seketika itu Kyotaro pun sekali lagi berterima kasih kepada Ana sebab berkat Ana di sini dirinya sudah bisa kembali tenang. Lalu tak lama setelah itu ketika mereka berdua sedang berlari menuju ke kelas, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Moeko dari belakang mereka, sehingga membuat Ana dan Kyotaro menjadi salah tingkah. Dan karena di sini sepertinya Moeko mulai menyadari mengenai hubungan Ana dan juga Kyotaro, sehingga saat ini ia pun memutuskan untuk segera pergi agar ia tidak mengganggu hubungan Kyotaro dan Ana. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan Ana yang memberikan satu permennya kepada Kyotaro yang merupakan tanda bahwa kebersamaan mereka masih tetap berlanjut. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ke-12 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah setia menonton pembahasan kita dari awal sampai selesai. Akhir kata, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.